Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisobri wa sholah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita berjumpa di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di pertemuan yang pertama. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan pertama ini di Pendidikan Agama Islam, kita membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi mengenai menganalisis tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam. Ini materi yang sangat menarik sekali. Menganalisis tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam. Pokok pembahasan tujuan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Satu, tujuan pendidikan agama Islam. Dua, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Tiga, pandangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Dan empat, pengertian Islam. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Niat menuntut ilmu atau kuliah menurut Syekh Az-Zarnuji. Satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua, menghilangkan sifat kebodohan. Tiga, untuk diamalkan. Empat, untuk diajarkan kepada orang banyak. Lima, untuk menjaga agama dan negara karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi. Tujuan umum menurut SK Dirjen Dikti nomor 38 garing 2002, tujuan umum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah satu, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Dua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para profesional
atau intelektual yang ditujukan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Tiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Empat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wahyudin 2015. Pandangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Historis pendapat satu, perlu pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendapat dua, tidak perlu pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Secara psikologis, teis bertuhan, ateis tidak bertuhan, manusia suka bertaubat. Oleh karena itu perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan lebih besar. Sosial budaya, kelompok masyarakat, santri, priai, abangan. Yuridis, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menurut SK Dirjendikti nomor 38 garing 2002. Ini adalah pandangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Secara yuridis, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Satu, Pancasila. Dua, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Tiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Empat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Lima, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2034. Dengan 6, PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara historis, sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI, Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI, Pendidikan Agama Islam, perlu diajarkan di perguruan tinggi, alasannya negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI, Pendidikan Agama Islam, tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Ini adalah dua pendapat. Tentunya kita mengacu pada pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi agar nilai-nilai norm, nilai-nilai dan moral bisa diajarkan, etika dalam Islam bisa diajarkan. Secara psikologis ada manusia yang teis dan ada yang manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis dan setengah ateis, ateis. Realitinya kelompok teis mengajak yang lain agar menjadi Tuhan, menaati Tuhan. Sebaliknya kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Implikasinya kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sedangkan kelompok ateis menolak bahkan menghalangi-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu membeli jalan taat. Ada juga menganut suatu agama berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan lebih besar. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, perlu dikaji teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaati segala perintah dan larangan Tuhan, serta beragama secara benar dan toleran.
Islam. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, islamat, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Cukup selamat, tidak cukup selamat, tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya rukun Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Masyarakat Indonesia meminjam istilah Clifford Girl, terdiri dari masyarakat santri, priai, dan abangan. Masyarakat santri bukanlah masyarakat muslim yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren. Masyarakat santri adalah kaum muslimin yang taat menjalankan 5 rukun Islam, mengikuti pengajian-pengajian untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama Islam dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Adapun kaum priai berdarah biru dan abangan adalah orang Islam juga, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama. Tujuan pendidikan agama Islam adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Tujuan agama Islam untuk menunjuk kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ruang lingkup agama Islam meliputi 3 aspek. Satu, aspek keyakinan, akidah. Dua, aspek norma atau hukum syariah. Tiga, aspek perilaku akhlak. Dasar tujuan pendidikan tersebut adalah kisah surat Al-Baqarah 207 yang berkaitan mencari ridha Allah SWT. Kisah surat Al-Imran 102 yang berkaitan dengan takwa kepada Allah SWT. Kisah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berkaitan dengan beribadah. Kisah surat Al-Baqarah ayat 30 berkaitan dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini adalah dasar tujuan pendidikan tersebut, pendidikan agama Islam. Kesimpulan tujuan akhir dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah terciptanya manusia yang bertakwa, sempurna, insan kamil yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, pun juga memiliki kecerdasan spiritual dalam rangka mewujudkan kehidupan individu dan sosial yang lebih baik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.